Jangan lupa subscribe CC non KNG2 official. Ya, makasih. Enjoy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga sehat selalu, dipermudah rizki, panjang umur dan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 amalan sunnah di bulan Muharram sesuai anjuran ulama dan keutamaannya. Apa itu malam satu suro? Ini pengertian dan asal-usulnya. Muharram adalah salah satu bulan yang dinanti-nanti umat Islam. Terdapat sejumlah amalan baik yang dapat dilakukan mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan ini. Sebagaimana diketahui, Muharram merupakan bulan pertama pada kalender Hijriyah. Bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan mulia Zulkaudah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah, berikut. Artinya, sungguh bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan, dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu. Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa, Surat At-Taubah ayat 36. Baca juga, doa akhir dan awal tahun baru Islam, untuk itu, sangat disayangkan apabila melewatkan bulan ini tanpa melakukan sejumlah amalan yang disunahkan. Nah, berikut amalan yang dapat dikerjakan di bulan Muharram serta penjelasannya. Amalan Muharram sesuai sunnah, sebagian ulama mengawetkan amalan bulan Muharram dalam bentuk nadom, sebagaimana yang dilakukan Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanzun Neja was Surur fi Adiyati Tashrahus Sudur. Artinya, ada 10 amalan di dalam bulan Asyura, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, salatlah, sambung silaturahmi, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit dan celak mata. Usaplah kepala anak yatim, bersedekah, dan mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Untuk selengkapnya, berikut sejumlah amalan saleh yang dapat dikerjakan di bulan Muharram yang dikutip dari buku kalender ibadah sepanjang tahun karya Ustadz Abdullah Faqih Ahmad Abdul Wahid. 1. Membaca doa awal bulan Muharram. Doa awal bulan Muharram dibaca setelah sholat maghrib sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menyebutkan bahwa barang siapa membaca doa tersebut sebanyak 3 kali setelah salat rawatib Ba'diyah maghrib pada malam tanggal 1 Muharram, maka Allah SWT akan memerintahkan 2 malaikat untuk melindunginya dari fitnah dan tipu daya setan selama setahun mendatang. Tata cara berdoa awal tahun dapat dilakukan dengan berdoa secara langsung, atau dengan melakukan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu kemudian berdoa sebanyak 3 kali selama 10 hari berturut-turut, atau dengan melaksanakan sujud syukur terlebih dahulu sebagaimana tata cara berikut. A. Berniat sujud syukur. Bacaan niat sujud syukur, yaitu Arab Latin, nawaitu sunatan li sujudisi syukri lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sunnah untuk melakukan sujud syukur karena Allah Ta'ala. B. Membaca takbiratul ihram. Bacaan takbir, yaitu Arab Latin, Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. C. Bersujud syukur. Dalam sujud syukur, terdapat beberapa bacaan, yaitu, 1. Tasbih 10 kali. Arab Latin, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah, segenap puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar. 2. Solawat 10 kali. Arab Latin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah semoga solawat tetap kepada junjungan kami, Nabi Muhammad. 3. Doa sapu jagat 10 kali. Arab Latin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. 4. Doa berikut kali. Arab Latin, sajada wajhai lilatzi halakahu wa sawarahu wa syaka samahu wa basyarahu bihaulihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanal halikin. Artinya, aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptakannya dan membentuk rupanya dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. 5. Kemudian, membaca doa ini 1 kali. Arab Latin, Subhanaka Allahumma antara bihakan haka, sajatulaka ya Rabbi ta'abudan warika. Allahumma ina, amali dayaifun fada'ifli. Allahumma kini, azabaka yaumatub atsu, ibaaduka watub, alaya inaka anta tawa'abur rahim. Artinya, Maha suci Engkau. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang sebenarnya, aku sujud kepadamu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sungguh amalku lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa-Mu pada hari di mana hamba-hamba-Mu dibangkitkan, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. D. Mengucap salam. Arab Latin, Assalamu alaikum warahmatullah. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah atas kalian semua. E. Membaca Baqiyatus Salihat sebanyak 3 kali, yaitu Arab Latin, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, Maha Suci Allah, segenap puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha Besar. Tidak daya dan kekuatan selain pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. F. Membaca doa awal tahun sebanyak 3 kali. Arab Latin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam.
Allahumma antal abadiyul kadimul awaluwa, ala fatlikal, azhimi wajudikal muawal. Wahadza, amun jadidun kat akbala ilaina. Nas'alukal ishmata fihi minasi syaitani wa auliyaihi wa junudihi wal auni, ala hazihin nafsil ama'arati bisu'i wal ishtigali bima yukoribuni ilaika zulfa ayyazal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Artinya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang maha abadi, dahulu, lagi awal. Dan, hanya kepada anugerah-Mu yang agung dan kedermawanan-Mu yang menjadi tempat bergantung. Dan, inilah tahun baru yang benar-benar telah datang. Kami memohon kepadamu perlindungan dalam tahun ini dari godaan setan, pembantu-pembantunya, dan bala tentaranya. Dan, kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, dan agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang maha pengasih di antara mereka yang mengasihi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. 2. Qiyamul Lail pada malam pertama bulan Muharram. Pada awal bulan Muharram, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam, yaitu dengan beberapa ibadah berikut. Memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT, melakukan salat sunnah, seperti salat hajat, tahajud, taubat, dan salat-salat sunnah lainnya. Melakukan salat 100 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Salat 2 rakaat, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Surat Al-An'am, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Yasin, atau, salat 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 11 kali. Baca juga, 4 jenis puasa di bulan Muharram lengkap dengan niat dan jadwalnya. 3. Membaca amalan setelah sholat subuh. Sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila seseorang membaca amalan basmalah sebanyak 360 kali dan ayat kursi 360 kali, maka dengan izin Allah SWT, ia akan diberikan kemudahan rezeki, keselamatan, dan dipelihara dari segala musibah. 4. Berpuasa pada hari pertama bulan Muharram. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hari Muslim 5. Puasa Tasua. Puasa Tasua adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka, beliau bersabda, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, tahun berikutnya belum datang, namun Rasulullah SAW meninggal terlebih dahulu. Hari Muslim berikut adalah niat puasa Tasua. Arab Latin, nawaitu shauma taswa'i sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa sunnah Tasua karena Allah Ta'ala. 6. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Beberapa hadits menjelaskan keutamaan puasa ini, antara lain hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram, maka Allah SWT memberinya pahala 10.000 malaikat. Dan, barang siapa berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram, maka ia diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah dan 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak-anak yatim di hari tersebut, maka Allah SWT menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah SAW yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Berikut adalah niat puasa Asyura. Arab Latin, nawaitu shauma Asyura sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Baca juga, 1 Muharram 1446 H 2024 M jatuh tanggal berapa? Ini jadwal dan amalannya. 7. Melakukan kebaikan pada hari Asyura. Sebagian ulama menyebutkan bahwa banyak amalan dan ibadah yang menghasilkan pahala besar dan keistimewaan bagi yang mengerjakannya pada hari Asyura, antara lain sebagai berikut. Mengusap kepala anak yatim, memuliakan fakir miskin, memberikan ilmu atau kemanfaatan kepada orang lain, misalnya menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Bersedekah, melapangkan nafkah dan membelanjakan hadiah untuk anak dan istri. Mandi sunnah, bercelak, menjamu orang yang berbuka puasa, memperbanyak salat sunnah 4 rakaat. Banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Melaksanakan salat tasbih, dan melakukan silaturahim kepada semua orang, sanak keluarga, orang-orang terdekat, tetangga, maupun orang-orang alim ahli ilmu. 8. Membaca doa Asyura. Doa Asyura dibaca setelah melakukan salat maghrib. Sebagian ulama menyebutkan bahwa doa ini dapat dibaca langsung atau dengan tata cara melakukan salat sunnah dulu sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Setelah melakukan salat sunnah, barulah doa Asyura dibaca. Doa ini bisa dibaca sebanyak 7 kali, namun lebih utama dibaca sebanyak 70 kali. Berikut doa Asyura tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Subhanallahi mil al-mizani wa muntahal, ilmi wa mablagar rida wa zinatal arsy. La malja aminallahi ila ilaihi subhanallahi, adada si syafi wal witir. Wa adada kalimatillahi ta'amati kuloha, nas'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Artinya, cukuplah Allah yang menjadi penolong dan kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maha suci Allah sepenuh mizan timbangan, setinggi ilmu, sebanyak keridaan, dan setimbang arsy. Tiada tempat untuk menyelamatkan diri, dan tiada tempat untuk bersandar, melainkan kepada Allah. Maha suci Allah sebanyak bilangan yang genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat yang sempurna kesemuanya. Saya memohon keselamatan kepadamu dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan, tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Cukuplah Allah yang memeliharaku, tempatku berpegang, dan sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Semoga Allah memberikan rahmat atas Nabi kita, penghulu kami, Muhammad. Kemudian, juga kepada keluarga dan para sahabat Nabi kesemuanya. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, barang siapa membaca doa Asyura sebanyak 41 kali, maka hatinya tidak akan mati. Sedangkan, menurut Sayyid Ali al-Ajuri, barang siapa membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah SWT akan mencegah segala kejelekan yang terjadi pada orang tersebut selama tahun tersebut. 9. Berpuasa pada tanggal 11 Muharram, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa disunahkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram, di samping tanggal 9 dan 10 Muharram. Argumen yang dijadikan sandaran pendapat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berpuasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan kaum Yahudi, dengan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Hadits riwayat Ahmad 10. Berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 Muharram Ayyamul Bid. Puasa yang dimaksud adalah puasa pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15, atau yang sering disebut dengan puasa Ayyamul Bid, wallahu a'lam.